Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nashkurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan di pagi yang mulia ini untuk kita bisa melanjutkan kajian tafsir yang insya Allah udah masuk di juz yang ke-8 ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah memasuki juz yang ke-8 ini. Semoga kita selalu diberi keistiqomahan buat teman-teman yang belum join bisa disampaikan teman-teman, mungkin bisa disebarkan info kajian ini via story media sosial kalian masing-masing. Untuk selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Ustadz Muhammad Haris untuk melanjutkan kajian tafsir. Tafadhol. Cek suara jelas? Jelas, Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa minna subhanaka la 'ilma lana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayyuhal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan juga waktu luang. Begitu banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kedua nikmat ini, namun mereka justru menjauh daripada ilmu. Mereka justru tidak manfaatkan waktu mereka untuk mempelajari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendapatkan sebuah ungkapan yang mana itu saya lupa sumbernya. Ya, saya baru dapat saja beberapa hari yang lalu, tapi ketika saya cari lagi tidak saya dapatkan, yaitu sebuah ungkapan yang mengatakan bahwasanya banyak orang yang tertipu. Bagaimana maksudnya banyak orang yang tertipu? Maksudnya adalah banyak orang yang tertipu ketika datangnya bulan Ramadan, maka dia lebih menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Quran dibanding apa? Dibanding untuk mentadabburinya. Membaca Al-Quran itu bagus, ya. Membaca Al-Quran itu bagus, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atau ganjaran pahala bagi orang yang membaca Al-Quran, satu hurufnya setara setiap satu hurufnya sama dengan satu kebaikan. Namun ya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya atau melipat gandakan kebaikan tersebut 10 sampai 700 kali lipat. Namun yang banyak orang lupakan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini tidak hanya untuk dibaca tanpa kita memahaminya. Yang mana tujuan kita belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mempelajari isinya adalah apa? Supaya kita mentadabburi isinya, ya, supaya kita mentadabburi isinya. Oleh karena itu, kita berterima kasih kepada panitia yang sudah
membuat acara yang sangat bagus ini dalam rangka untuk membantu kita memahami Al-Quran dan juga mentadabburinya, khususnya di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini. Ayuhal jamaah, insya Allah kita akan mengkaji tafsir daripada juz yang ke-8. Kita ambil poin-poin pentingnya sehingga tujuan daripada dilakukannya kegiatan tafsir ijmali ini dapat kita jalankan sebagaimana mestinya. Dan insya Allah juz yang ke-8 ini dimulai dari surat Al-An'am ayat ke-111 sampai dengan surat Al-A'raf ayat yang ke-87. Yang pertama yaitu musuh dakwah nubuwah. Apa yang dimaksud dengan musuh dakwah nubuwah? Bahwasanya setiap orang yang berjalan di atas jalan dakwahnya para nabi, pasti mereka memiliki musuh. Poin pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa saja hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Sebagaimana firman Allah, Inna rabbaka huwa a'lamu may yudhillu an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhanmu, dia yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya atau siapa yang berhak untuk disesatkan dari jalannya. Yang tentunya yang disesatkan di sini adalah orang-orang yang memang dia tersesat, ya. Orang-orang yang dia ingkar dengan risalah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas kemudian Allah sesatkan dan Allah jauhkan sekalian dari agama Islam, karena itu yang dia inginkan. Namun bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan darinya, maka ketika Allah anggap dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah, maka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah. Siapa yang berhak mendapatkan hidayah? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan risalahnya, dia berusaha untuk mempelajarinya, berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk menerimanya. Meskipun situasinya sangat berat. Kemudian maka orang-orang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala beri risalah, ya, dan lapangkan dadanya, dan juga dibandingkan daripada hambanya yang tersesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari kalangan orang-orang yang diberi hidayah, ya, adalah orang-orang yang Allah beri risalah, yaitu mereka para nabi, dan juga adalah orang-orang yang meneruskan perjuangan para nabi, dan juga mereka adalah orang-orang yang lapang dadanya dari hamba-hambanya yang tersesat. Maksudnya apa? Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri tingkat kesabaran yang lebih tinggi daripada orang lainnya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya telah sempurna kalimat Allah yang terpercaya dalam kabarnya. Telah sempurna kalimat Allah yang mana setiap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran berupa kabar-kabar di masa lalu maupun kabar-kabar yang akan terjadi di masa depan, semuanya adalah kabar-kabar yang terpercaya. Kemudian ketika Allah mengabarkan tentang hukum-hukum yang berlaku bagi manusia di muka bumi, maka hukum-hukum tersebut adalah hukum yang maha adil, ya, hukum yang maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, ya, sesungguhnya telah sempurna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qur'an, ya, sidqan wa adla, dengan sebenar-benarnya dan juga dengan adil. La mubaddila li kalimatillah, tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, ya, tidak ada yang dapat membuat perubahan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah yang menjanjikan, sehingga sampai detik ini tidak ada satupun orang yang dapat merubah isi daripada Al-Quran. Kalau orang yang memahami dengan salah, ada, ya. Orang yang memahami Al-Quran dengan pemahaman yang tidak benar, ada, dan banyak. Tapi untuk mengubah isinya, mengubah isi sesuai dengan mengubah isinya dari bentuk asli ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran, tidak ada yang bisa. Kenapa? Allah yang menjanjikannya. La mubaddila li kalimatillah, tidak ada yang dapat menggantikan, ya. Tidak ada yang dapat merubah isinya. Ketika hukum Allah adalah hukum yang maha adil, maka tidak ada yang dapat menggantikannya. Setiap usaha atau setiap upaya untuk menggantikan hukum Allah, pasti di sana terdapat cacat dan juga celah di dalamnya. Kemudian berikutnya adalah tiap dakwah Nabi akan selalu memiliki musuh.
Ayat ke-112 Allah Ta'ala berfirman, "Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa." Bahwasanya setiap nabi pasti Allah kasih musuh. Apa faedahnya? Yaitu maksudnya musuh dakwah ya. Maksudnya orang yang menentang dakwahnya itu pasti apa? Pasti ada. Apa faedahnya? Kalau seorang nabi yang mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka saja punya musuh dalam dakwahnya, apalagi kita. Apalagi kita yang bukanlah nabi ya, belum tentu juga orang yang istimewa dalam arti kita belum tentu adalah orang yang paling baik ilmunya atau paling baik amalnya, tidak seperti para nabi. Lebih-lebih maka kita pasti akan memiliki musuh. Orang yang mengajarkan Al-Quran, ingat, baru mengajarkan membaca Al-Quran itu saja sudah banyak musuhnya. Orang yang mengajak untuk baca hadis itu banyak musuhnya. Apalagi orang yang mengajak untuk memahami Al-Quran pasti lebih banyak musuhnya. Apalagi orang yang lebih detail lagi, yaitu orang-orang yang mengajak manusia untuk memahami hadis pasti lebih banyak lagi musuhnya, dan seterusnya. Terlebih orang-orang yang mengajak kepada kemurnian Islam, yaitu mengajak untuk mengamalkan Islam tanpa campur tangan tambahan-tambahan dan pengurangan dari manusia. Pasti lebih banyak lagi musuhnya. Ya. Pasti lebih banyak lagi. Setiap orang yang mengajak kepada Islam yang hakiki, mengajak manusia untuk belajar, memahami Al-Quran, memahami Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bantuan pemahaman para salafus saleh, baik itu para sahabat, para tabi'in ataupun pengikutnya para tabi'in, bisa dipastikan pasti banyak musuhnya, baik dari kalangan orang-orang kafir maupun itu dari kalangannya sendiri, yaitu kalangan kaum muslimin. Kemudian ya, di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin, yaitu syaitan dari kalangan jin dan juga kalangan manusia dan jin, ya. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang mana apa yang mereka lakukan, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Maksudnya apa? Sebagaimana di sini mereka itu selalu untuk memperdaya manusia, untuk memperdaya kaum muslimin, mereka melakukan tipu dayanya dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata seolah itu adalah sesuatu yang masuk akal, seolah itu adalah sesuatu yang memang seharusnya kita ikuti, dengan melakukan penentangan terhadap nas-nas syar'i. Ya, terlebih dengan banyaknya problem di mana ada orang yang menyeru kepada Islam namun tidak dengan cara yang hikmah, semakin besar peluang syaitan untuk menipu manusia. Itulah alasannya. Maka dari itu setiap yang berdakwah kepada jalan Allah jangan pernah lupakan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahlah, ajaklah manusia kepada jalannya Allah dengan apa? Dengan hikmah. Maksudnya dengan hikmah itu apa? Dengan akhlak yang baik, kemudian dengan ilmu, bukan dengan kebodohan, ya. Bukan dengan ketidaktahuan, ya. Bukan juga dengan akhlak yang buruk, melainkan dengan akhlak yang baik. Kalau kalau pesan ini, yaitu mendakwahkan Islam dengan hikmah, tidak diindahkan oleh para dai, maka dapat dipastikan peluang syaitan untuk mengajak manusia dengan kata-kata indah mereka, baik itu syaitan dari kalangan jin maupun manusia, peluang mereka akan semakin besar, ya. Akan semakin besar, karena tidak cukup kita hanya berbekalkan semangat, tidak cukup kita hanya berbekalkan niat yang lurus, tapi kita juga butuh berbekal ilmu, karena sebagaimana kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya. Ilmu itu haruslah mendahului perkataan dan juga amal. Maksudnya apa? Setiap perkataan, setiap amalan haruslah berlandaskan dengan ilmu yang telah kita pelajari dan kita kuasai. Itulah kenapa jangan pernah risih dengan orang yang selalu meminta dalil atas setiap amal yang kita lakukan. Meskipun kalau kita memang tidak punya dalil, arti kita belum memahaminya dengan baik,
kita mencarinya dengan bersumbernya dan melalui sumber-sumber yang terpercaya. Bisa juga bertanya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fas'alu ahlal dzikr, bertanyalah kepada ahli dzikir. Ahli dzikir di sini bukan orang yang banyak zikirnya. Para ulama menjelaskan ini maksud dengan ahli dzikir termasuk dalamnya adalah ahli ibadah, namun yang paling pantas untuk ditanya bukanlah ahli ibadah, melainkan adalah ulama-ulama rabbani, yaitu ulama yang menyerukan yang orang-orang yang berilmu mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan ilmu itu. Karena banyak juga ahli ibadah yang mereka beribadah tanpa ilmu. Kemudian berikutnya pembesar musuh-musuh ini pastilah mereka memiliki pembesar. Ya, sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Di setiap daerah, di setiap tempat pasti di sana ada gembong musuh. Pasti di sana ada gembong-gembong, ada pembesar-pembesar, ada pembesar-pembesar yang memimpin orang-orang yang ingin menentang apa? Ingin berbuat makar kepada kaum muslimin. Itu pasti ada. Mereka menipu manusia dengan kata-kata yang manis. Kemudian juga mereka menyeru dan mendebat kebenaran. Ingat, yang mereka debat itu bukanlah suatu kesilapan, melainkan yang mereka debat itu adalah suatu kebenaran. Bukan karena ingin menerima kebenaran tersebut, melainkan karena mereka ingin mengingkarinya. Maka dari itu jangan, nah di sini ada poin penting. Pada ayat 116 Allah Ta'ala berfirman, jangan kita mengikuti kebanyakan manusia. Maksudnya apa? Jangan yang kita jadikan patokan kebenaran itu bukanlah majority, bukanlah mayoritas manusia, bukanlah kebanyakan manusia. Karena banyaknya manusia yang mengamalkan suatu perbuatan, baik itu baik ataupun tidak, dengan kacamata syariat, itu tidak menjadikan perbuatan tersebut baik, meskipun banyak manusia yang melakukannya. Meskipun manusia, 90% manusia yang ada di negara kita, mereka berbondong-bondong mengambil keberkahan dari sesuatu yang sebenarnya tidak berhak untuk kita ambil keberkahan di dalamnya, atau misalkan mereka berbondong-bondong berbuat syirik kepada Allah, tidak menjadikan perbuatan syirik tersebut benar, meskipun yang melakukannya adalah 99,99% manusia yang ada di muka bumi. Karena standar kebenaran itu bukanlah majority, bukanlah kebanyakan manusia, melainkan standar kebenaran adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa wahyunya, yaitu Al-Qur'an maupun hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala di sini berfirman, wa in tuti aktsara man fil ard, kalau kalian mengikuti kebanyakan orang di bumi, mayoritas orang di bumi, niscaya mereka yudilluka an sabilillah, pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Meskipun kita telah mengikuti banyak ulama, meskipun kita melihat bahwasanya manusia banyak mengamalkan Al-Quran, banyak mengamalkan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, tetap yang kita jadikan dalil, yang kita jadikan patokan bukan perbuatan mereka. Yang kita jadikan patokan tetap adalah nas-nas syar'i atau dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didukung dengan perkataan para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in, dan juga para ulama-ulama rabbani. Jangan, bukan mimpi-mimpi seseorang, bukan juga perkataan orang-orang bodoh, bukan juga perkataan orang-orang yang secara zahir seperti orang solehnya, ya, yaitu ahlu ibadah yang dapat menyesatkan manusia, yaitu ahlu ibadah yang beribadah tanpa ilmu. Bukan mereka yang jadi patokan. Ya, bukan mereka yang jadi patokan, melainkan kebenaran itu sendiri, yaitu dalil, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didukung dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian poin terakhir dari halaman ini adalah bahwasanya rakyat yang zalim akan mendapatkan pemimpin yang zalim juga. Afwan. Pada ayat ke-129 Allah Ta'ala, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina bima kanu yaksibun, yaitu dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim bertemu dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Sekelompok pencuri tidak akan dipimpin oleh polisi misalnya, kecuali, atau sekelompok sekelompok pencuri tidak akan dipimpin oleh seorang penghafal Quran.
atau seorang ahli ilmu, kecuali dia juga sama seperti mereka. Atau sekelompok perampok tidak mungkin dipimpin oleh seseorang, kecuali sama dengan mereka. Ya. Karena namanya kelompok perampok, pasti mereka akan merampok. Ya. Kecuali jika tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada pemimpinnya, maka dua pilihannya. Ima pemimpin ini meninggalkan kelompoknya karena dia dikasih hidayah, atau dia menjadi wasilah hidayah bagi kelompoknya. Ini lain cerita. Tapi firman Allah di sini baku, dalam arti ya meskipun tidak berlaku di setiap tempat, bukan tidak berlaku di setiap tempat, akan tetapi ini relatif tergantung. Kalau Allah berkehendak seperti itu, maka seperti itu. Jika tidak, berarti Allah inginkan kebaikan di baliknya. Yaitu wakadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Setiap orang yang buruk pasti dikasih teman yang buruk juga. Kalau Allah inginkan kebaikan darinya, maka Allah akan pertemukan dia dengan orang-orang yang saleh. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan Allah ingin menguji seseorang yang saleh, maka dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang cocok untuk ujiannya. Tinggal apakah dia justru mengikuti keburukan atau mengikuti kebaikan. Dan juga masyarakat yang korup nggak mungkin dipimpin oleh orang yang saleh. Masyarakat yang korup pasti akan dipimpin oleh pemimpin yang korup juga. Masyarakat yang zalim pasti akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim juga. Pertanyaannya adalah, bukankah di tempat kita masih banyak orang-orang saleh? Masih banyak orang-orang yang berdoa, yang selalu berdoa, Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Bukannya masih banyak orang-orang seperti mereka? Betul. Maka dari itu kita masih aman sampai sekarang. Itu sebabnya tidak terkumpul kecuali orang-orang zalim saja. Tidak ada yang berdoa minta kepada Allah dikasih rasa aman. Tidak ada yang minta kepada Allah supaya dikasih hidayah. Pasti tempat tersebut usianya tidak akan lama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan dengan kaum yang lebih baik daripada mereka. Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah halal haram hanyalah milik Allah. Yang pertama, masyarakat jahiliyah telah melakukan berbagai macam penyelewengan. Tersingkat saja, di mana mereka menyembelih untuk selain Allah. Mereka menyembelih untuk Latta, mereka menyembelih untuk Uzza, mereka menyembelih untuk Tuhan-Tuhan mereka selain daripada sesembahan-sesembahan mereka selain daripada Allah. Kemudian mereka juga mengharamkan sebagian hewan ternak. Kita coba cek ayat ke-138 sampai dengan 139 di mana Allah Ta'ala berfirman, wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim. Ya. Singkatnya adalah bahwasanya inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang-orang yang kami kehendaki. Jadi mereka punya kebiasaan untuk apa? Misalkan orang-orang dengan kasta tertentu, misalkan dari kalangan budak, itu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Sedangkan orang dengan kasta yang tertinggi, mereka boleh makan ini, boleh makan itu. Dan ini terjadi di sebagian masyarakat yang ada di dunia. Di mana kalau orang dengan kasta yang cukup tinggi, dia boleh makan ayam, dia boleh makan daging. Sedangkan kasta yang lebih rendah daripada dia, harus vegetarian misalnya. Ini berarti dia mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan. Kemudian mereka juga punya kebiasaan membunuh anaknya sendiri, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad khasira alladziina qatalu auladahum safahan bighairi ilm. Ya, bahwasanya Allah sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, ya, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat kebohongan terhadap Allah. Maksudnya apa? Mereka menyembelih anak-anaknya, membunuh anak-anak dengan cara dikubur atau disembelih atau dibunuh dan sebagainya, atau apapun caranya, dengan alasan apa? Mereka takut miskin. Ya, mereka takut miskin, mereka takut rezeki mereka dimakan oleh anak-anak mereka. Ketika lahir anak laki-laki, nanti mereka khawatir kekayaannya diambil. Ketika lahir, akhirnya dibunuh anaknya. Ketika lahir anak perempuan, mereka khawatir anak perempuan itu menghabiskan harta mereka. Karena kita tahu wanita mencintai perhiasan, wanita suka belanja, wanita apa itu sudah fitrah dari sananya, ya. Dan mereka semuanya tahu. Dan karena mereka takut miskin, akhirnya dibunuhlah anaknya. Ini sikap sok tahu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah Allah
menciptakan satu makhluk kecuali makhluk tersebut sudah punya rizkinya sendiri yang tidak akan tertukar dengan rizki orang lain. Kemudian berikutnya, padahal tumbuhan serta hewan ternak semua milik Allah, dan perintah Allah adalah menikmati tumbuhan maupun hewan ternak tersebut tanpa berlebihan, dan juga jangan lupa menunaikan zakatnya. Maksudnya apa? Karena di dalam Islam, kalau kita bicara zakat secara umum, artinya bukan zakat fitrah yang kita keluarkan di akhir bulan Ramadan atau di penghujung bulan Ramadan. Bukan zakat itu yang dimaksud, melainkan zakat harta, kemudian zakat melalui perdagangan, kemudian zakat melalui hewan ternak, kemudian zakat melalui pertanian, perkebunan, dan seterusnya. Ini yang dimaksud. Ya. Dan kita diperintahkan setiap kalau kita punya hewan ternak, kita punya padi, kalau sudah mencapai angka tertentu atau nisab tertentu, maka harus dikeluarkan zakatnya. Dan zakat yang dikeluarkan itu hanya jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan apa yang kita hasilkan. Allah Ta'ala. Kemudian hanya Allah yang berhak memberikan hukum halal dan haram. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha." Ini jadi Allah Ta'ala berfirman, katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging yang mati bangkai, dan seterusnya. Ya, yang mana di sini dapat kita simpulkan bahwasanya sebagaimana kita telah sampaikan di pertemuan yang lalu, Allah satu-satunya yang dapat memberikan mencap hukum halal atau haram. Dan sedangkan yang kita lakukan saat ini, apakah ini halal atau tidak, kemudian diteliti, itu bukan kita yang menghalalkan, bukan kita yang mengharamkan, melainkan kita mengatakan halal berdasarkan petunjuk yang ada. Kita mengatakan haram juga berdasarkan petunjuk yang ada, ya. Itu maksudnya. Dengan sisanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, dan sesuatu itu sedikit. Misalnya minuman, di antara minuman yang Allah haramkan pertama adalah minuman yang memabukkan, sisanya halal. Makanan atau di antara hewan yang mabuk yang dilarang untuk dimakan, contohnya seperti babi, anjing, hewan-hewan yang ada beberapa hewan-hewan tertentu, dan ada beberapa yang ada pengecualian dari para ulama, dan pengecualian di dalam Islam seperti contohnya dhab ataupun dhab. Dhab itu artinya kadal gurun, ya, dan itu ada karakternya sendiri, antum harus cari tahu. Kemudian ada juga, dan itu tentunya nggak ada di Indonesia, ya. Kemudian yang kedua adalah dobo. Apa itu dobo? Kan kita tahu bahwasanya biasanya hewan bertaring itu dilarang. Tapi seperti singa, harimau, kucing, anjing, semua dilarang. Tapi ada satu hewan bertaring yang dibolehkan dimakan, itu apa? Dobo. Ya, atau antum cari apa namanya dobo? Itu hyena, ya. Hyena. Itu halal. Ya, cuma di Indonesia nggak ada. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, itu berkaitan dengan halal dan haram. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang 10 wasiat Nabi kepada pengikutnya. Ya, dan ini tentang ayat ini, yaitu ayat yang ke ayat yang ke-150, ayat yang ke-151, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Qul ta'alau", katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, "Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a", ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Wabil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum, dan seterusnya. Namun di sana ada sebuah hadis atau sebuah athar di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, ya, barang siapa yang hendak melihat kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada stempelnya atau diresmikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia membaca ayat ini. Yaitu apa? Yaitu ayat yang ke-151 sampai dengan 153, ya, 151 sampai 153. Yang pertama adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ya, alla tusyriku bihi syai'a, yaitu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua, ya. Kemudian selanjutnya adalah la taqtulu auladakum min imlaq, jangan bunuh anak karena takut miskin atau karena kita ini miskin. Jangan pernah bunuh anak, ya, dengan cara aborsi atau dengan cara membuang anak di tempat sampah.
karena takut miskin atau sebagainya. Jangan. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, karena kenapa kok kita nggak boleh, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang membunuh anak karena takut kemiskinan? Karena Allah telah menjamin apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sebagaimana Allah ngasih kalian rizki, Allah juga ngasih anak tersebut rizki. Jangan takut miskin, ya. Apalagi takut anak apalagi kemudian tidak mau tidak mau punya anak. Ingat, karena apa? Karena takut biayanya berat, apa segala macam. Ini semuanya salah satu bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak percaya dengan satu daripada sifat Allah, yaitu yang Maha memberi rizki. Ya, kenapa kok orang takut miskin ketika punya anak? Karena yang mereka jadikan patokan adalah matematika manusia. Dengan penghasilan 5 juta, punya anak, butuh ini, aduh nggak bisa, gimana omongan rumah kalau gini ceritanya. Nggak ada seperti itu. Karena konsep rizki itu bukan dengan matematika manusia, namun dengan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah memperhitungkan segala sesuatunya bahkan sejak 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Jadi untuk apa khawatir? Sehingga di dalam Islam tidak kenal konsep yang namanya child free ataupun yang sejenisnya. Kalau Allah kasih anak, alhamdulillah. Kalau belum bersabar, seperti itu. Memang harus seperti itu. Dan satu faedah penting adalah bahwasanya Islam itu sangat mendukung untuk memperbanyak anak. Dan tentunya tidak sekedar memperbanyak anak, karena banyak anak juga makin banyak tugasnya, tugas mendidik, tugas memberi nafkah, dan seterusnya. Dengan keyakinan bahwasanya setiap mereka pasti punya rezekinya masing-masing. Ya. Dan Rasulullah SAW sangat suka jika umatnya itu semakin banyak. Maksudnya apa? Banyak anak. Meskipun kita meyakini semakin banyak anak, semakin besar juga tugas kita, semakin berat juga tanggung jawabnya itu. Ya, itu. Tapi jangan sampai rasa takut kita akan kemiskinan itu sampai menghalangi kita untuk punya keturunan. Karena kalau nggak ada keturunan yang melanjutkan darah kita siapa? Kan seperti itu. Banyak orang yang berusaha untuk punya anak, tapi memang Allah belum kasih. Dan banyak orang juga yang Allah kasih banyak anak, tapi tidak bersyukur, dilepas begitu saja, nggak dididik dengan baik, tidak dikasih nafkah dengan baik, itu salah juga. Ya. Jadi kita berbuat adil tengah-tengah. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah jangan berbuat keji, jangan dekati perbuatan keji. Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Kemudian berikutnya yaitu di ayat 152, jangan mengambil harta anak yatim. Wala taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Kita tahu ada anak kecil yang ditinggalkan oleh orang tua, dia belum baligh, bukan belum tamyiz. Kalau dia punya harta warisan, jangan kita dekati kecuali mungkin untuk menghidupi dia. Kita ambil uangnya untuk ngasih makan dia. Itu tidak apa-apa. Ya, barulah kemudian ketika anak itu sudah dewasa, kita kasih tahu semuanya. Misalkan dulu ditinggalkan ini, tapi untuk kamu sekolah, untuk ini biayanya dari uang yang ditinggalkan oleh orang tuamu. Dan barangkali kita berinisiatif untuk memutar harta anak yatim tersebut jadi usaha, itu juga tidak mengapa. Ya, yang penting untuk kemaslahatan anak itu jangan sampai kita ambil, karena di situ termasuk dilarang dalam Islam. Kemudian yang ketujuh adalah memenuhi timbangan dan takaran. Kalau kita jual beras 1 kilo, ya jangan 1 kilo kurang berapa? Kurang beberapa gram. Jangan. Kita pastikan bahwasanya kalau kita jual 1 kilo, ya berarti 1 kilo. Ya, kalau kita jual sesuatu misalkan 5 kilo, ya berarti 5 kilo. Kalau kita jual cabai setengah on atau 1 on, ya jual 1 on. Jangan dikurang-kurangi. Kalau bisa kita paskan timbangan tersebut. Malah bagus kalau dilebihkan, bisa berhitung atau bisa terhitung sebagai sedekah. Ya, karena Allah Taala berfirman, wa auful kaila wal mizana bil qist. Ya penuhilah timbangan dengan adil dan juga takaran dengan adil. Kemudian yang ke-8, berkatalah adil kepada kerabatnya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Maksudnya apa? Berkata adil itu karena sebagian orang ketika misalkan dia punya kedudukan sebagai qadhi atau sebagai hakim, untuk orang lain dia bisa keras. Misalkan dia jadi Pak RT misalnya, atau dia jadi Pak Camat, kalau lagi ada masalah masyarakat, kalau untuk orang lain, wah dia bisa tegas, bisa keras, tapi untuk anak istrinya, untuk saudara-saudaranya, dia lembek sekali, nggak bisa seperti itu. Adil meskipun kepada kerabatnya.
Meskipun berat, tidak apa-apa, harus adil. Kemudian berikutnya adalah memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'ahdillahi auf. Kalau kita berjanji kepada Allah sesuatu, maka penuhi. Kemudian berikutnya adalah ikuti jalan yang lurus dan berpaling dari jalan-jalan kesesatan. Ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Kata Allah, ini jalanku yang lurus, ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Ikuti jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Enggak usah ngikut jalan-jalan yang lainnya. Kemudian poin berikutnya adalah surat Al-A'raf. Kita sudah selesai dari surat Al-An'am, kita berikutnya masuk kepada surat Al-A'raf. Singkatnya, surat Al-A'raf merupakan surat Makkiyah, jumlah ayatnya ada 206. Kemudian kenapa dinamakan dengan surat Al-A'raf? Karena di dalamnya terdapat kisah Ashabul A'raf di hari kiamat. Dan nanti akan ada penjelasan apa itu yang disebut dengan Al-A'raf. Kemudian surat Al-An'am, jika surat Al-An'am itu ditutup dengan ayat 165, bahwasanya Allah menjadikan manusia sebagai khalifah-khalifah di bumi, silih berganti, maksudnya apa? Datang kaum ini, habis, datang kaum berikutnya, dan seterusnya. Maka surat Al-A'raf itu memperinci mulai dari kisah Nabi Adam, lalu kaum Nuh, kaum Ad bersama Nabi Nuh, ya, bersama Nabi Hud, kemudian lalu kaum Samud bersama Nabi Saleh, dan kisah-kisah yang lainnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan sejarah awal manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai sejarah khilafah atau penempatan kedudukan manusia di muka bumi dari kisah penciptaan manusia pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Yang mana kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya syaitan adalah musuh utama manusia. Maka kita benar-benar harus meyakini bahwasanya mereka itu adalah musuh yang dapat menyesatkan kita, dan kita tidak boleh Tidak boleh bersimpati kepada syaitan, apalagi menyembah mereka sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian makhluk-makhluk bodoh yang ada di luar sana. Mereka jadi penyembah syaitan, mereka merayakan hari syaitan atau apa. Mereka adalah manusia yang paling bodoh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka petunjuk. Kemudian berikutnya adalah ingat bahwasanya rumah pertama kita sebelum dunia ini adalah surga. Maka ketika kita di dunia ini berusaha untuk kembali ke surga. Kita cek ayat ke-19 di mana Allah taala berfirman, "Ya wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu di syajarah fatakuna minadh dhalimin." Ini kabar bahwasanya dulu Nabi Allah Adam tempatnya di surga, namun dengan skenario yang telah Allah Subhanahu wa taala atur, dengan takdir yang telah Allah atur, Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi, yang kemudian manusia menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana sebagaimana dikabarkan dalam surat Al-Baqarah yang telah kita pelajari. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata bahwasanya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan membuat penghuni untuk bumi, ya. Yang kemudian Nabi Adam diturunkan, manusia turun temurun tinggal di sana, ya. Namun jangan sampai kita lupa tempat asal kita, yaitu surga. Maka kita berusaha untuk kembali ke sana. Jangan malah melenceng ke neraka. Kemudian berikutnya ayat ke-22, ya, fitrah manusia adalah menutup aurat. Di mana di sini berkata fadallahuma bi ghurur falamma dhaqa syajarah, ketika mereka akhirnya yaitu Nabiullah Adam juga istrinya Hawa justru mencoba pohon tersebut, badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Apa artinya? Maka ketika mereka itu makan dari pohon tersebut, mendekati lalu makan dari mencicipi buah dari pohon tersebut, maka tampaklah semua auratnya. Maka akhirnya apa dilakukan oleh Nabiullah Adam dan juga Hawa? Mereka pun mengambil dedaunan yang ada di sekitarnya lalu menutupi tubuhnya. Dan di sini membuktikan bahwa fitrah manusia adalah menutup aurat. Yang itu berarti, ya ini maksudnya adalah di depan umum, ya, yang ada di depan umum. Yang itu berarti ini fitrah. Fitrah itu berarti hukum asal. Manusia itu mereka menutup aurat, malu dengan aurat yang ada pada tubuhnya. Ya, tapi ketika manusia sudah sangat jauh dari fitrahnya, maka apa yang mereka lakukan? Mereka buka. Kemudian hukum asal perhiasan, pakaian dan perhiasan adalah mubah, sampai di sana ada yang mengharamkan. Ada dalil yang mengharamkan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mengharamkan laki-laki untuk mengenakan pakaian dari sutra, atau mengharamkan laki-laki untuk mengenakan perhiasan dari emas. Kalau mau pakai perhiasan pun harus dari perak.
Itu pun bukan berupa anting-anting, bukan berupa kalung, bukan berupa gelang, perhiasan dari seperti itu yang dibolehkan untuk laki-laki, hanya cincin saja, gelang. Bahkan Rasulullah suruh buang kalau lihat ada laki-laki yang pakai gelang, entah untuk dengan maksud tertentu ataupun tidak, suruh buang. Kemudian ya, dan juga karena Rasulullah SAW melarang kita untuk menyerupai atau melarang laki-laki menyerupai wanita dan melarang wanita menyerupai laki-laki. Ya, dan itu seluruhnya di baliknya terdapat banyak sekali hikmah. Dan perhiasan yang dibolehkan untuk laki-laki, cincin, pakaian-pakaian yang bagus, kalung tidak boleh, anting-anting tidak boleh, kemudian apa? Gelang tidak boleh, gelang tangan apalagi gelang kaki tidak boleh, tato tidak boleh. Kalau tato dianggap perhiasan, tidak boleh. Semuanya diharamkan di dalam Islam. Terus bagaimana kalau udah terlanjur pakai tato? Ya udah, nggak apa-apa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keharusan untuk menghapusnya, karena menghapusnya juga sekarang dengan metode yang ada saat ini masih menyiksa. Kemudian kalau masih pakai gelang gimana? Dilepas gelangnya ya. Kalau masih ada di antara antum memakai gelang, dilepas. Laki ya. Untuk laki-laki. Kalau perempuan pakai. Terus kalau ada laki-laki masih pakai anting gimana? Ya sudah, dilepas. Masih ada lubangnya, harus ditambal, enggak usah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita membahas tentang ahli surga, ahli neraka, dan ashabul a'raf. Ya. Ahli neraka, di antara karakter mereka ketika masuk neraka adalah bahwa mereka itu saling menyalahkan, apalagi itu surga. Ketika mereka minta minum pun nggak dikasih. Dalam hadis yang sangat panjang diriwayatkan oleh Muslim, orang-orang kafir ini mereka minta minum kepada Allah, tapi malah Allah mau. Bila Allah bilang mau minum, mereka dicemplungkan semuanya ke dalam neraka dan disuruh minum dari air yang ada di neraka. Yang bahkan diceritakan air yang ada di neraka itu mendidih. Kalau diminum dapat menghancurkan tubuh. Kemudian ada pun ahli surga. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari mereka itu rasa dengki. Tidak ada saling iri, tidak ada saling hasad, dengki, dan seterusnya. Yang mana di surga itu mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Semua itu karena puji dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ahli surga dan neraka ada hijab penghalang atau ada tempat yang disebut dengan al-a'raf. Yang mana di atasnya ada sebagian manusia yang mana kenapa kok mereka ditempatkan di sana? Karena jumlah dosa dan juga jumlah pahala mereka itu berimbang. Dalam arti dengan setelah dilakukan hisab, setelah dilakukan mizan, penimbangan, dan seterusnya, ternyata dinyatakan bahwa dosa dan kebaikan mereka itu seimbang. Sehingga apakah mereka masuk surga atau neraka? Meskipun mereka cuma di tempat itu sementara waktu. Untuk melihat ahli neraka, untuk melihat ahli surga. Kemudian apa? Akhirnya dengan rahmat Allah, yang mana rahmat Allah itu melampaui sifat marahnya, Allah ampuni kesalahan mereka, lalu dimasukkanlah mereka ke dalam surga. Kemudian berikutnya adalah para pewaris bumi setelah Nabi Adam. Manusia, dari Nabi Adam mulanya bertauhid. Ya. Manusia dari zaman Nabi Adam semuanya mulanya bertauhid. Lalu muncul kesyirikan hingga diutuslah Rasul yang pertama, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Catatan penting dari pelajaran ini adalah bahwasanya proyek penyesatan manusia yang dilakukan oleh iblis dan juga pasukannya, baik dari kalangan manusia maupun jin, itu bukanlah proyek jangka pendek, bukan setahun 2 tahun sesat, bukan 10 tahun 20 tahun sesat, enggak. Ada, memang ada orang nggak usah 10 tahun, dalam semalam sesat juga bisa. Akan tetapi proyek penyesatan umat manusia yang dilakukan oleh iblis dan juga pasukannya merupakan proyek jangka panjang, sehingga waktu yang dibutuhkan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia sejak zaman Nabi Adam itu adalah proses yang sangat panjang. Awalnya mereka ketika ditinggal oleh orang-orang soleh, mereka mengingat-ingatnya di majelis mereka. Lama-lama dibisikin suruh buat surah, suruh buat patung untuk mengingat. Awalnya patungnya taruh luar, cuma setiap kali lihat, oh ingat sama mereka, lalu mereka ibadah, seterusnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, bukan 10-20 tahun, mungkin beberapa generasi berikutnya, mereka pun dibisikin supaya dibawa masuk ke masjid atau tempat ibadah mereka. Seiring berjalannya waktu sampai akhirnya disembah, barulah kemudian Allah ketika manusia ketika itu mulai menyembah selain dari Allah, maka Allah utus Rasulnya yang pertama. Begitu juga pada kaum-kaum berikutnya. Setiap satu kaum mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mulai menjauhi peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka apa yang Allah lakukan? Allah akan utus kepada mereka nabi. Begitu juga misalkan seperti kaum Ad, diutuslah Nabi Hud, kepada kaum Samud diutuslah Nabi Saleh, kepada kaum Lut, kaum Sodom diutuslah Nabi Lot, kemudian kepada kaum Madian diutuslah Nabi Syuaib. Yang semuanya mereka ya yang semua mereka ya, sebagai kita ambil contoh salah satu ayatnya, yaitu di sini kita ambil contoh dari Nabi Lot alaihi salatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-80, Walutan, dan Nabi Lut, qala liqaumihi, Nabi Lut berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, apakah kalian itu melakukan hal yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelum kalian, yaitu perbuatan liwat. Itu adalah yang dilakukan oleh yang diajak oleh Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Atau sebagai contohnya yang lainnya adalah Nabi Hud alaihi salatu wassalam pada ayat yang ke-65 ya, ayat yang ke-6, fakadzabuhu afwan wa ila adin akhahum Hud qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ini perintah dari nabi, setiap rasul yang diutus perintahnya sama. Ubudullah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Maka dari itu kalau sekarang ada dai yang dia dakwah pertamanya bukan untuk menyeru kepada Allah, bukan menyeru kepada tauhid, berarti secara tidak langsung atau secara langsung dia menyelisihi dakwahnya para nabi. Meskipun kita harus yakin bahwasanya berdakwah kepada tauhid yang harus kita lakukan itu haruslah berdasarkan dengan ilmu dan juga akhlak yang baik. Kemudian begitulah sejarah manusia akan terulang sendiri, ya, akan selalu ada para nabi dan para pewarisnya. Pewarisnya adalah para duat, para ahli ilmu yang mendakwahkan tauhid dan kebenaran, dan akan ada orang yang mendustakan dan mengingkarinya. Kalau kata bahasa orang Londonya itu adalah the history is repeat itself. Jadi sejarah itu akan terulang dengan sendirinya. Dulu orang yang syirik ada, sekarang juga ada. Dulu orang yang korupsi ada, sekarang ada. Dulu orang-orang yang meninggalkan ajaran Islam ada, atau meninggalkan ajaran para nabi ada, sekarang juga ada. Orang yang nggak percaya sama Tuhan ada, sekarang juga ada. Sejarah terus akan berputar, kadang di bawah, kadang di atas, dan seterusnya. Ya, ini adalah tafsir dari juz yang ke-8. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu bagi kita semuanya, yang kemudian dengannya Allah memudahkan kita untuk semakin memperbagus kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kami kembalikan kepada MC yang bertugas, ya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas penyampaian kajian tafsirnya di juz ke-8 ini. Semoga teman-teman selalu diberi keistiqomahan bisa menyelesaikan kajian ini sampai akhir bulan, sampai ke 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.